Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Widyasari, NIM 18430103 kali 23. Di sini saya akan mempresentasikan tugas praktikum proses bisnis, yaitu analisa bisnis di kedai es degan Arum. Nah, di sini terdapat 4 poin pembahasan utama, yaitu yang pertama ada pendahuluan, kedua adalah profil usaha, ketiga proses bisnis, dan keempat penutupan. Memasuki bab pertama, yaitu pendahuluan. Nah, latar belakang dari usaha ini itu adalah ketika Bapak Hadi Suryanto melihat kebun kelapanya belum dimanfaatkan dengan baik. Beliau setiap hari melihat kebun buah kelapa yang busuk berjatuhan di kebunnya. Nah, pada akhirnya beliau memutuskan untuk membuat usaha minuman berdasarkan bahan baku buah kelapa karena beliau tidak ingin melihat buah kelapa yang ada di kebunnya tersebut jatuh sia-sia. Tujuan diadakannya penelitian proses bisnis ini adalah yang pertama menganalisis proses bisnis usaha Bapak Hadi, kedua membantu memperkenalkan usaha milik Bapak Hadi melalui observasi ini, ketiga menganalisis setiap proses bisnis yang terdapat pada usaha Bapak Hadi menggunakan aplikasi Bizagi. Nah, manfaat yang dapat diambil dari analisa proses bisnis ini adalah yang pertama, dapat mengetahui proses bisnis yang dilakukan oleh usaha Bapak Hadi. Kedua, dapat menganalisis proses bisnis usaha Bapak Hadi menggunakan aplikasi Bizagi. Ketiga, membantu dalam menganalisis kelemahan dan kekurangan usaha milik Bapak Hadi. Memasuki bab 2, yaitu profil usaha. Nah, berikut adalah profil usaha dari kedai es degan Arum, dan ini adalah contohnya. Sejarah perusahaan, nama UMKM-nya adalah Kedai Es Degan Arum, pemilik UMKM-nya Bapak Hadi Suryanto, dan bidang usahanya yaitu minuman degan. Bapak Hadi Suryanto ini terinspirasi ketika melihat di belakang rumahnya terdapat pohon kelapa dengan jumlah banyak yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Ingin membantu para petani yang ada di desanya. Nah, tujuan beliau juga antara lain ingin membuka lapangan pekerjaan kepada para petani yang ada di desanya. Visi dan misi dari usaha tersebut adalah visinya menjadi pelopor produk minuman dengan bahan baku asli yang terkenal di Indonesia, dengan misi pertama memperkenalkan produk minuman degan di Indonesia, kedua memperkenalkan produk minuman degan dengan kualitas alami, ketiga membuat produk minuman degan dengan bahan baku higienis dan alami yang baik untuk kesehatan tubuh. Struktur organisasi yang ada di usaha ini ada pertama pemilik atau owner sendiri yaitu Bapak Hadi, kedua bagian keuangan yang mengatur cash flow dari usaha, kemudian ada bagian produksi yang bertanggung jawab atas produksi dari kedai es degan, kemudian yang terakhir adalah bagian pemasaran yang bertanggung jawab terkait marketing atau promosi. Memasuki bab 3 yaitu proses bisnis. Dalam sebuah usaha tentunya terdapat proses pengadaan bahan baku untuk persediaan agar tidak terjadi kurangnya bahan baku. Nah, dalam proses ini, owner yang pertama akan membuat list bahan baku untuk membeli bahan baku dalam membuat produk, yang kemudian dibagi menjadi dua, yaitu bahan baku es degan dengan topping tambahan dan bahan baku kemasan es degan. Untuk bahan baku pertama yaitu bahan baku es degan dengan topping tambahan, maka owner akan langsung menghubungi supplier bahan baku atau datang ke tempat supplier yang dibagi menjadi dua, yaitu ada petani degan dan pasar. Dan di petani degan, owner akan membeli bahan baku degan, dan di pasar owner akan membeli bahan baku topping. Setelah selesai, maka pesanan tersebut akan dikirimkan ke UMKM. Kemudian yang kedua ada bahan baku kemasan es degan. Nah, maka owner akan langsung datang atau memesan ke tempat supplier kemasan. Setelah memesan kemasan, kemudian pesanan akan dikirimkan ke UMKM. Setelah sampai, waktu pengiriman bahan baku paling lambat 1 hari, sedangkan bahan baku lainnya hanya 1 jam. Memasuki proses kedua yaitu proses produksi. Nah, di proses produksi ini, ketika pelanggan
memesan minuman, maka karyawan atau bagian produksi akan langsung menerima pesanan. Kemudian sebelum itu akan menyiapkan alat dan bahan, memasukkan parutan degan ke gelas plastik, dan akan menambahkan perasa atau pilihan sesuai dengan pesanan pelanggan. Kemudian akan memasukkan gula cair sesuai selera pelanggan, memasukkan es batu dan air, kemudian memasukkan gelas ke dalam mesin press untuk packing. Dan minuman pun siap disajikan dan kemudian akan diberikan kepada pelanggan. Nah, yang keempat adalah proses penjualan. Nah, di sini terdapat dua metode penjualan, yaitu secara langsung dan secara online. Ketika secara langsung, maka pembeli akan datang ke outlet secara langsung dan akan memesan es degan sesuai keinginan, yang kemudian akan disiapkan oleh pegawai. Yang tersebut ada bukti pembayaran dan detail pesanan. Kemudian akan membayar ke pegawai dan memberikan produk dengan struk pembelian kepada pembeli. Ketika melakukan pembelian secara online, maka pembeli akan memesan es degan sesuai keinginan, kemudian memilih metode pembayaran, yang kemudian pemesanan akan diproses oleh Gojek atau Grab atau aplikasi online. Kemudian driver akan menunggu di tempat untuk mengambil pesanan. Ketika pesanan sudah siap, maka driver akan langsung mengantarkan pesanan tersebut kepada pembeli. Kemudian di sini ada analisa SPOT. Kekuatannya adalah produk ini menggunakan bahan alami, kemudian menyehatkan, harganya terjangkau, dan banyak disukai masyarakat. Kelemahannya adalah kesulitan pada bahan baku yang jarang ada di kota Surabaya dan harus ambil di luar kota, yaitu kota Banyuwangi. Kemudian ada banyak sekali pesaing. Peluangnya adalah menjadi produk minuman yang dapat dikenal oleh masyarakat luas, karena produk kedai es degan ini menggunakan bahan alami. Kemudian threats-nya adalah pesaing produk minuman yang telah mempunyai brand dan pedagang-pedagang es degan yang ada di kota Surabaya. Selanjutnya yaitu ada bisnis model kanvas dari usaha tersebut. Untuk key partnernya, mereka bekerja sama dengan supplier degan dan toko kemasan. Kemudian key activitiesnya yaitu melakukan pengecekan bahan baku, pembuatan pengemasan, dan penjualan. Value proposition-nya adalah es degan arum segar alami dan menyehatkan. Customer relationship-nya adalah memberikan bonus seperti buy one get one free, retail, dan memberikan diskon lainnya. Customer segmennya adalah anak-anak dari usia 1-7 tahun, remaja, dewasa, dan lansia. Kemudian channels-nya adalah melalui iklan, brosur, pameran, sosial media, dan promosi. Key resource-nya yaitu terdapat tenaga produksi, tenaga desain, dan tenaga penjualan. Cost structure-nya yaitu ada biaya pembelian bahan baku, biaya packaging, dan biaya pemasaran. Untuk revenue streams-nya sendiri yaitu ada penjualan langsung secara online atau offline. Bab 4 penutup. Kesimpulan yang kami dapatkan setelah melakukan analisa dan pembuatan laporan proses bisnis adalah bahwa usaha tersebut sudah memiliki konsep dan pandangan ke depan untuk mengembangkan usahanya. Karena usaha ini cukup terbilang baru berdiri, maka diperlukan strategi-strategi pengembangan yang perlu ditingkatkan lagi, seperti pada bagian penjualan atau pemasaran. Dan saran yang dapat kami berikan adalah agar pemilik usaha es degan, Pak Hadi, secepatnya bermitra untuk penjualan online-nya dengan lebih ditingkatkan lagi, apalagi di masa sekarang ini setelah pandemi COVID-19, sehingga orang akan lebih mudah menjangkau produk yang dijual dan meningkatkan penjualan. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.